Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman, sebelum memulai, mari kita berdoa bersama agar lancarnya dalam pemberian materi, serta semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita mulai ya. Jadi materi pada hari ini membahas tentang cost benefit analysis ya. Jadi nanti akan ada contoh yang akan diberikan. Jadi ini merupakan sebuah bagian dari IT ataupun untuk sistem informasi yang lain, yaitu bagaimana cara menganalisa antara biaya yang dikeluarkan untuk investasi IT dengan benefit yang akan perusahaan dapat, ya. Nah, ketika ditanyakan mengenai kebutuhan IT, tidak jarang justru jawabannya yang diberikan adalah sebuah daftar atau list yang sangat panjang dari stakeholders yang antusias. Nah, apalagi jika pendekatan yang digunakan adalah brainstorming. Jadi masing-masing saling menyampaikan ya, di mana setiap individu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengusulkan aplikasi yang ingin dibangun. Nah, namun pada saat katakanlah ada individu satu, dia minta aplikasi apa yang akan dibangun, kemudian pihak yang lain juga minta aplikasi yang lain. Nah, namun mereka tidak juga menyampaikan apa keuntungannya pada saat mengimplementasikan aplikasi tersebut. Berapa biaya yang dikeluarkan, kemudian hasil apa yang bisa diterima, dan untung atau tidak pada saat menerapkan sistem informasi tersebut atau membeli IT, ya. Nah, kemudian harus dilakukan pemilihan filter mengenai mana yang harus didahulukan dan dipilih mana yang tidak. Jadi ada prioritas. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisa cost benefit atau cost benefit analysis. Nah, di sini ada langkah untuk cost benefit analysis. Ini untuk pembukanya aja karena ini slide dari pertemuan sebelumnya. Nanti akan ada PDF yang saya coba jelaskan sesuai dengan case tadi sederhana. Ya, langkah analisa dilakukan dengan melakukan brainstorm terhadap manfaat penerapan aplikasi IT yang diharapkan untuk dinikmati perusahaan, seperti ya menurunkan biaya atau pengeluaran bisnis. Nah, jadi namanya kita bicara tentang inisiasi untuk ada aplikasi, nah tentunya diharapkan haruslah memiliki ya, bukan yang diharapkan ya, haruslah memiliki manfaat, memiliki value added, ya, memiliki sesuatu hal yang berguna bagi organisasi. Nah, apa saja hal yang bisa ditawarkan, ya, kita bisa menyampaikan bahwa ini bisa untuk efisiensi, ya. Efisiensi pasti tujuannya adalah ke arah penghematan. Nah, penghematan apa? Bisa dari sisi waktu, bisa dari sisi penggunaan kertas, bisa dari sisi pemakaian bahan, bisa dari sisi penggunaan dari SDM, sumber daya manusia. Jadi dengan adanya sistem, kita akan mengurangi penggunaan dari SDM. Yang dulu katakanlah ada 5 orang, nah dengan adanya penggunaan IT ataupun aplikasi SI, itu menjadi di-reduce menjadi hanya 2 orang saja. Ya, nah kemudian bisa saja dengan adanya IT itu menghilangkan ruang, gedung ataupun tanah, ya. Kemudian bisa mentransfer resiko bisnis dan lain sebagainya. Nah, jadi harus ada manfaat satu,
ya. Jadi apa manfaat yang diberikan, dan juga kemudian adalah berapa biaya yang akan dikeluarkan dan kemudian berapa selisihnya, ya. Nah, yang selisih di sini adalah yang dilihat harus punya nilai tambah, ya. Selisih di sini harus baik, dalam arti harus positif, ya. Jangan sampai minus. Jangan sampai malah pada saat penerapan IT udah harganya mahal, tapi manfaatnya juga biasa-biasa saja. Alhasil akan rugi, ya. Nah, di sini hal ini penting adalah dari sisi ekonomi, karena IT kita tahu bersama bahwa bukanlah sebuah pengeluaran yang kecil, ya, yang besar, ya. Pengeluaran IT besar, ya, sehingga harus dihitung balikan manfaatnya kepada perusahaan ataupun organisasi baik atau tidak. Contoh misalnya, pada saat Anda Anda mungkin tidak merasakan, ya, di saat dulu yang pernah saya ceritakan bahwa untuk KRS, ya, untuk mata kuliah KRS serta milih kelompok mata kuliah ataupun KPRS, ya, itu antriannya banyak sekali. Jadi antara ruang keuangan dengan BAAK itu penuh dengan mahasiswa, ya. Di sana ada loket-loket. Seperti konser, rame sekali mahasiswa ada di situ. Untuk apa? Untuk melakukan pemilihan kelompok, gitu. Mereka dapat apa enggak kelompok, ya. Antrinya luar biasa, dan kemudian secara waktu dan lain sebagainya. Nah, kemudian dipikirkan, apakah ada aplikasi yang bisa untuk menjembatani, menghilangkan dari kesulitan ini, ya. Nah, akhirnya dibuatkan yang namanya aplikasi dan juga mekanisme PA dedicated, ya. Kemudian yang berikutnya adalah perihal tentang pemilihan kelompok secara online, ya. Nah, sebelum yang saat ini ada, banyak teknologi yang digunakan, ya. Kita pernah menggunakan SMS Gateway, ya. Kemudian yang saat ini kita tahu bersama adalah dengan menggunakan website, ya, di KPRS-nya, kemudian juga bisa pakai Telegram dan lain sebagainya, ya. Mungkin pernah juga dengan mobile, ya. Nah, di sana, berarti adalah antrian itu sudah tidak ada. Mahasiswa yang antri, memang betul seperti konser gitu, antrinya banyak sekali, ya, mahasiswa, riuh, ya, ribet gitu, ya. Nah, itu sudah hilang. Yang penting mahasiswa dia berada di manapun selama jadwal tersebut dan selama ada koneksi internet, mereka bisa melakukan pemilihan kelompok, ya. Nah, itu satu. Berarti apa? Dari sisi antrian, ya. Kemudian dari sisi antrian, yang lain, dari studi kasus yang lain adalah perihal dari cetak RS dan KPRS itu menggunakan kertas, ya. Jika student body saat itu adalah 15.000 mahasiswa, nah, berarti bisa Anda bayangkan dalam satu semester, minimal sekali ada 15.000 kertas yang digunakan untuk melakukan KRS. KPRS nanti lain lagi, berarti ada bisa 30.000 kertas. Dan pada saat cetak kan nggak mungkin fit, pasti ada cadangan, ya, sehingga ada berkali lipatnya, ya. Nah, di situ tentunya dengan menggunakan KRS online dan KPRS online, ya, akan ada reduce kertas yang besar tadi, gitu. Hilangkan kertasnya, ya. Jadi mahasiswa sudah tidak menggunakan kertas, langsung online di website student untuk KPRS-nya ataupun pada saat KRS-nya, seperti itu. Nah, kemudian hal yang lain adalah HSK, ya. Nah, HSK dulu dicetak dan mahasiswa pada saat mau mengambil HSK itu harus mengantri, dan proses cetaknya pun lama, ya, karena menggunakan kertas manifold, kertas rangkap, ya, karbon kopi itu dicetaknya pakai
printer dot matrix. Printer dot matrix tuh bukan seperti inkjet atau laserjet ya, karena kalau inkjet sama laserjet itu tidak bisa tembus ke kertas karbon kopi. Nah, prinsipnya adalah pakai dot matrix yang pakai pita ya, ada jarum-jarum di sana untuk ngeprintnya. Jadi bunyi tret 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 dan itu lama sekali ya. Pada saat untuk mencetak satu HSK saja itu lama sekali. Nah, sedangkan tadi ada mahasiswanya belasan ribu. Ya, jadi bisa dibayangkan untuk mencetak hal tersebut bisa lama sekali. Belum lagi pada saat mencetak, berarti kan butuh waktu untuk mencetak, butuh tambahan biaya orang untuk lembur katakanlah untuk melakukan pencetakan. Selanjutnya adalah pada saat antrian ya. Antrian itu juga pada saat mau ambil HSK, nah itu dibagi tuh ya, dibagi per fakultas. Jadi hari apa, jam berapa, fakultas apa. Nah, itu antriannya juga banyak karena mereka juga harus pengen melihat hasil semesterannya seperti apa, HSK-nya seperti apa ya, ngeliat IPS dan IPK-nya ya. Nah, itu juga antri ya. Nah, kemudian dibuatlah namanya HSK online. Jadi mahasiswa bisa langsung melihat daftar nilai ataupun hasil studi kumulatifnya di tiap semester. Jadi berapa IPS-nya, berapa IPK-nya, kemudian di breakdown di nilai tugas, UTS, UAS, dan yang lain itu dapat komponen nilainya berapa seperti itu. Di mana ya, dimanapun tidak ada masalah. Yang penting pada saat jadwal HSK itu sudah keluar, yang penting ada koneksi internet, mahasiswa bisa dari laptop, bisa dari handphone ya, ya itu bisa melihat langsung IPK-nya dapat berapa ya. Nah, tentunya hal tersebut ada hitungannya ya. Belum lagi kita bicara aplikasi yang lain ya. Nah, IT ya, IS IT itu harus memberikan manfaat. Nah, tentunya pada saat untuk pembuatan aplikasi ataupun pengadaan IT-nya ya, itu ada perhitungannya, ada biayanya ya. Kalau belum punya server harus pengadaan atau beli server. Kemudian pada saat dia harus misalnya harus lisensi software, dia harus bayar lisensi software dan sebagainya. Nah, kemudian membayar programmer atau menggaji programmer, membayar sistem analis dan sebagainya, ya. Nah, kemudian biaya-biaya tadi, ya biaya-biaya tadi itu nanti dihitung dan kemudian ada manfaatnya. Manfaat itu ada yang ada yang langsung bisa terhitung ya, tangible, kayak misalnya kertas ya. Kertas itu bisa langsung dihitung kan ya, berapa biaya pengurangannya ya. Oke, tapi ada yang sulit untuk dihitung ya, seperti kayak misalnya kepuasan. Nah, pada saat antrian kan sulit juga untuk menghitung nih mahasiswa rugi berapa kalau mereka mengantri dan sebagainya ya. Nah, itu ada hitungannya. Nah, cara untuk menghitung ya salah satunya adalah dengan menggunakan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis gitu. Nah, untuk merancang, membangun hingga menerapkannya tentu saja dibutuhkan biaya tertentu. Paling tidak biaya dimaksud dibagi menjadi dua, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Ada capex dan ada opex, ada capital uh, expenditure dan OPEX, operational expenditure. Nah, ini sudah pernah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada biaya untuk aset ataupun investasi ya. Nah, ini kalau biaya investasi itu kita kita beli ya, kita beli ini dipakai untuk jangka waktu yang lama. Nah, sedangkan kalau biaya operasional ya, nah itu adalah biaya untuk pemeliharaannya ataupun penggunaannya ataupun pada frekuensi tertentu, apakah mingguan, apakah bulanan, apakah tahunan itu harus dibayarkan ya, ataupun juga adalah biaya habis pakai ya, bahan habis pakai gitu ya. Jadi bedakan antara capex ya, capital expenditure atau biaya investasi ataupun biaya modal ya, misalnya apa, untuk membeli perangkat seperti hardware. Nah, kita beli nih misalnya server ya, kita beli instalasi jaringan ya, ataupun membuat software, membuat aplikasi. Nah, ada biayanya tuh
ya, kemudian membayar programmer, ya, membayar sistem analisis, kemudian membangun data center untuk penggunaan dari aplikasi tersebut, di mana servernya ya, dan bagaimana dan lain sebagainya ya. Kemudian ada biaya operasional. Nah, ini untuk biaya pemeliharaan sistem ya. Misalnya apa? Katakanlah ada biaya listrik di situ ya. Untuk apa? Air conditioner. Jadi untuk AC-nya ya, AC-nya nanti dihitung, dia dihitung secara waktu berapa dia penggunaannya ya, 1 hari kali 24 jam, kemudian sedingin apa gitu ya, nanti ada hitungan listriknya, itu penggunaan listrik tuh dalam 1 bulan berapa banyak ya. Kemudian juga bisa pembayaran lisensi ya, pembayaran lisensi karena bagaimanapun ini merupakan biaya operasional karena bukan sesuatu yang bisa dibilang beli putus, karena ada kontinuitas di sana, terus berlanjut. Apakah biasanya sih tahunan ya, oke. Kemudian ada pemutahiran data, kemudian pengawasan fasilitas dan lain sebagainya. Nah, itu ataupun biaya tadi yang saya sampaikan adalah biaya habis pakai ya. Oke, nanti contohnya akan ada di PDF-nya. Oke, kita pindah ke PDF-nya. Oke. Sudah terlihat PDF-nya? Sudah, Pak. Sudah terlihat PDF-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, nanti pun Anda akan mencoba ya. Nanti pun Anda akan mencoba untuk ini ya. Ya, ini contoh saja. Ini dulu juga dosen saya nih, Bapak Arianto Mukti Wibowo almarhum. Kita harus mendefinisikan berbagai biaya atau kos. Ya, biaya adalah biasanya berupa dikonversikan dengan nilai uang ya. Biaya yang dikeluarkan, uang yang dikeluarkan. Nah, kemudian direct cost software dan hardware yang dibeli atau disewa. Jadi bisa saja pada saat hardware ya itu kita beli. Nah, kalau kita beli itu bisa jadi adalah capex atau biaya investasi. Tapi kalau kita sewa, hardware-nya itu kita sewa, nah itu adalah jatuhnya OPEX, operasional ya, operasional expenditures ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau Anda melakukan Anda tidak punya server, kemudian Anda sewa nih ya server dari vendor yang menyediakan layanan hardware as service ya, kemudian servernya tersebut berarti nanti Anda akan menumpang di sana. Nah, nanti ada biaya penggunaan server tersebut, nanti akan dihitung tuh ya seberapa besar kapasitas dari server tersebut Anda sewa. Nah, ya itu biasanya biasanya per tahun ya. Nah, kemudian ada biaya telekomunikasi ya. Ya, ini perihal biasanya telepon gitu ya. Terus kemudian kalau saat ini sudah jelas sekali ada yang namanya biaya bandwidth ya. Tidak akan terlepas ya. Kayak misalnya Anda setiap bulan ya juga ada kan biaya telekomunikasi, baik pulsa ataupun biaya internet gitu ya. Kemudian, nah sama juga di perusahaan juga sama, ada biaya telekomunikasi. Kemudian ada biaya untuk support and maintenance, biaya dukungan serta pemeliharaan. Nah, baik in-house ataupun vendor. In-house itu berarti jika si organisasi dia memiliki sumber daya manusia ya beserta perangkatnya untuk melakukan support and maintenance ya. Kayak contoh misalnya di Budi Luhur untuk maintenance server AC ya, kita pakai orang ataupun komputer di lab dan sebagainya. Nah, itu kita pakai sumber daya internal. Kita punya peralatannya, kita punya orang-orangnya. Nah, itu dilakukan secara in-house. In-house dalam arti adalah menggunakan. Nah, jika kita tidak punya, maka vendor ya, vendor. Ya, contoh misalnya kalau di rumah Anda ada AC, ya, kalau Anda punya peralatan untuk membersihkan dan Anda punya keterampilan untuk membersihkan AC tersebut, ya nggak ada masalah.
berarti kan Anda akan hemat itu, ya. Anda punya sabun sendiri, punya air sendiri, punya buat semprotan airnya, ya, dan Anda bisa melakukan pembersihan AC dengan menggunakan secara mandiri, yaitu in-house. Tapi kalau Anda telepon teknisi AC untuk melakukan servis, ya, nah itu berarti vendor outsource, gitu, ya. Jadi di sini biaya ada yang secara in-house ataupun vendor, nah itu perlu diperhitungkan. Nah, kemudian barang habis pakai, ya, ini karena studi kasusnya jadul, jadi masih ada disket, ya, sekarang sudah tidak ada. Nah, barang habis pakai seperti penggunaan tinta, toner, dan mungkin juga kertas, ya. Jadi barang yang memang ya sudah habis pakai, jadi ada kuantitasnya, kemudian pada saat di penggunaannya dalam berjalannya waktu itu habis, gitu. Kemudian adalah aksesoris. Nah, aksesoris di sini adalah pembelian, ya, bisa juga sewa sih, ya, tapi rata-rata pembelian ya kabel dan lain sebagainya. Kemudian biaya akses hardware dan software. Jadi jika aplikasi ataupun TISI-nya itu menggunakan sebuah akses baik hardware maupun software, nah pastikan ada biaya yang diperhitungkan, ya. Katakanlah pada saat untuk mengakses software tersebut, nah itu ada biayanya, ya. Oke. Berikutnya adalah biaya untuk perencanaan SI-nya. Selanjutnya ada gaji, ongkos rekrut, dan ongkos training pegawai SI. Nah, jadi itu ada biayanya tuh. Biaya gaji kan sudah jelas ya, ada bulanan. Kemudian ongkos rekrut juga sama ya, itu ada biayanya. Training pun juga ada biayanya ya. Jadi pada saat kita menerima pegawai, itu dari orang yang mendaftar, ya, sebagai karyawan. Nah, bisa jadi jika dia sudah punya skill set, ya nggak ada masalah. Tapi jika katakanlah dia masih fresh graduate, atau dia masih belum mengetahui tentang kondisi sistem yang ada, ya, ataupun pada saat mau pembelajaran sebuah sistem, nah berarti kan perlu ada pelatihan. Nah, pelatihannya itu juga ada ongkosnya, ada biayanya, untuk ongkos trainer, untuk ongkos konsumsi, untuk ongkos fasilitas, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga sama tadi biaya training untuk pengguna sistem, kemudian waktu yang dipergunakan oleh pengguna sistem untuk turut membantu membangun SI, ya. Jadi ini ada perhitungan oleh pengguna sistem untuk turut membantu, ya. Kemudian waktu yang dipergunakan oleh pengguna sistem untuk belajar menggunakan sistem informasi, ya. Nah, tentunya pada saat ada sebuah sistem baru, ada waktu yang dipergunakan oleh ini untuk belajar, ya. Karena bagaimanapun juga perlu adaptasi. Nah, perlu adanya pelatihan dan perlu ya tadi ya training, ya. Jadi untuk penggunaannya itu ya butuh waktu. Nah, waktu itu di-convert menjadi biaya. Kemudian jika sistem baru tersebut memerlukan adanya sebuah ruangan khusus ataupun fasilitas tertentu, tentunya ada modifikasi. Bisa ada pembuatan, bisa ada perbaikan, ataupun ya perubahan ya dari fasilitas tersebut. Apakah settingan tempat, apakah ditambah misalnya housing atau pendingin, ya. Kemudian mungkin fasilitas-fasilitas lainnya. Selanjutnya ada biaya saat transisi. Oke, rewrite software, setup sistem, jadi ada instalasi sistem, migrasi data dari sistem lama ke sistem yang baru. Nah, itu ada biayanya ya, ada biayanya. Oke. Kemudian ada biaya instalasi sistem. Selanjutnya ada insentif, ya. Nah, ini benar-benar terjadi ya, agar si user mau menggunakan sistem yang baru. Gitu ya. Jadi dikasih pemanis lah ya, insentif. Ya. Kemudian biaya asuransi, ya, jika terjadi kenapa-kenapa. Kemudian ada biaya backup, ya. Backup itu biasanya data, ya. Kemudian biaya pembuatan dokumentasi dan perbaikannya. Terus jika ada untuk upgrade software maupun hardware, ya. Misalnya server Anda saat ini sudah menggunakan RAM berapa giga. Nah, kemudian untuk penggunaan beban software tersebut ini kurang optimal, ya, kurang maksimal. Nah, sehingga diperlukan untuk upgrade memori, upgrade RAM, ya, ataupun yang lain, pembelian hard disk, ya, penambahan kapasitas hard disk, ya, penambahan SSD dan sebagainya. Termasuk juga
misalnya untuk upgrade software, jadi dengan software yang terkini, gitu. Ya, misalnya aplikasi ini dia bagus atau berjalan dengan baik dengan sebuah OS tertentu. Nah, maka katakanlah kita masih belum punya belum belum software belum berada di posisi tersebut, nah tentunya harus ada upgrade. Nah, ini ada biaya upgrade-nya. Kemudian biaya akibat lambatnya implementasi. Nah, ini untuk membooster ya agar lebih cepat. Kemudian biaya muncul akibat perencanaan yang buruk bisa saja terjadi dan lain sebagainya jika ada cost of failure jika ternyata sistem tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya ya. Tidak bersedianya user untuk menggunakan sistem yang baru. Nah, itu ada biayanya juga. Ya bisa macam-macam. Apakah tadi berupa insentif ataupun ya bisa saja mengganti user bisa saja ya. Nah, kemudian ada di sini ada hard cost, ya cukup kelihatan bahwa biaya tersebut dikaitkan pada investasi IT. Misalnya apa? Pembelian hardware dan software. Nah, itu jelas tuh duitnya tuh. Oh, ini ada barangnya ada nih, ada hardware-nya, ada software-nya. Nah, itu ada cost, berarti hard cost. Kemudian ada kita pada saat mau um, merancang bangun ataupun mengimplementasikan IT, kita butuh biaya masukan dari kita butuh masukan dari konsultan. Nah, berarti ada biaya konsultan ya. Nah, itu ada hitungannya, macam-macam ya hitungannya ya, apakah hitungannya per jam, apakah per hari gitu. Ya, belum ada biaya rapat dan lain sebagainya ya. Terus kemudian ada biaya staff IT, modifikasi fasilitas ruangan itu hard cost. Jadi intinya adalah biaya yang memang betul-betul terlihat gitu ya. Kemudian ada soft cost. Nah, soft cost ini dapat diperdebatkan apakah bisa dikaitkan dengan investasi IT atau tidak. Misalnya adalah learning time dari pegawai lain sebagai pengguna, ya, adalah waktu untuk belajar. Nah, itu adalah soft cost. Oke. Nah, kemudian tadi diulangi lagi CBA atau cost benefit analysis, proses membandingkan biaya untuk implementasi SI ya, yang tentunya bisa saja didukung dengan teknologi informasi untuk menjalankannya, ada infrastruktur di situ dengan keuntungan yang didapatkan perusahaan dari SI tersebut. Ya, jadi saya ulang, proses membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari implementasi SI tersebut, ya. Agar mudah dilihat perbedaannya. Nah, bisa dengan selisih jika tidak menggunakan sistem informasi yang baru, ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan SI, nah kira-kira keuntungan seperti apa? Jika kita dengan menggunakan SI, keuntungan seperti apa? Nah, pada saat penggunaan SI, berapa investasi yang dikeluarkan? Kemudian manfaatnya seberapa besar? Nah, itu akan ada hitung-hitungannya jelas, biar posisinya adalah secara kuantifikasi punya ukuran jelas bahwa oke, dengan biaya investasi sekian ya sekian juta, sekian puluh juta atau sekian ratus juta akan menghasilkan keuntungan berapa banyak ya. Nah, itu ada hitungannya. Nah, namun memang secara pengembalian keuntungan atau manfaat yang diterima itu nggak bisa langsung ya nggak bisa langsung terlunasi dalam tanda petik ya. Jadi pada saatnya ada investasi misalnya 100 juta yang nggak bisa langsung 100 juta itu langsung balik gitu tidak pasti ada waktu untuk balik modalnya ya. Nah, sama kayak misalnya Anda usaha ya, Anda butuh modal, Anda butuh perangkat, Anda butuh operasional ya. Nah, tentunya nggak bisa langsung langsung drag balik modal cepat gitu. Enggak, pasti ada hitungannya ya. Entah berapa lama. Nah, ini ada analisanya. Kemudian ada cost displacement. Nah, ada biaya yang mungkin berkurang atau yang bisa berkurang ataupun yang berkurang. Nah, terjadi pada proses yang sifatnya sekedar mengotomatisasikan, bukan yang sifatnya value edit. Dalam arti apa? Ini sudah jelas nih terkuantifikasinya yang seperti tadi saya sampaikan, ya. Misalnya jelas, oh, ada pengurangan kertas. Ada biaya yang berkurang di situ. Oke. Terus yang sebelumnya dengan 5 pegawai, dengan adanya bantuan sistem, sekarang hanya menggunakan 2 pegawai. Berarti ada gaji pegawai yang 5 orang, ya misalnya nih, 5 orang gajinya per orang berapa ya, sebut katakanlah 4 juta. Ya, 4 juta pakai 5 orang biasanya ya, untuk menjalani proses tersebut. Nah, 5 kali 4
berarti perusahaan tiap bulan harus menggaji 20 juta. Oke, 20 juta. Nah, dengan adanya sistem, dengannya aplikasi yang tidak usah 5, cukup 2 saja ya. Tapi dengan kemampuan skill set, kemampuan dia penggunaan sistem dan lain sebagainya, tentunya gajinya bukannya 4 juta lagi, ya, anggap gajinya adalah 6 juta atau bahkan 7 juta gitu, atau bahkan 7 juta, nggak apa-apa 7 juta, kita sebut 7 juta. Jadi 2 orang ini per masing-masing kita gaji adalah 7 juta. Yang sebelumnya 5 dengan 4 juta, yang ini 2 orang adalah dengan masing-masing 7 juta. Nah, berarti di sini 5 kali 4, 20 juta berbanding dengan 7 dikali 2, 14 juta gitu. 14 juta berbanding dengan 20 juta. Nah, berarti ada saving berapa? 6 juta per bulan. Nah, itu udah jelas. Nah, itu udah jelas ada pengurangan biaya untuk pegawai berkurang dari 5 ke 2 per bulannya dihitung dan akan menghemat 6 juta per bulan ya. Dan nanti dirinci lagi tuh apa saja yang bisa dikurangi dengan adanya sistem tersebut ya. Contoh misalnya langkah-langkah yang harus dilakukan dalam teknik cost displacement adalah daftarkan jenis pekerjaan ataupun proses bisnis yang akan terpengaruh oleh sistem baru. Karena tentu saja nanti akan ada perubahan proses bisnis. Ada sentuhan sistem, tentunya ada sesuatu yang berbeda antara as is sama to be-nya. Ya, makanya pada saat ada Anda di KKP ataupun di tugas akhir, ada perbedaan antara as is sistem sama to be system. Jika yang sebelum pakai sistem seperti apa, kemudian dengan menggunakan SI ya seperti apa. Nah, apa yang terpengaruh di sana? Nah, itu didaftarkan jenis pekerjaannya ataupun kegiatannya. Selanjutnya adalah daftarkan pegawai yang pekerjaannya akan berubah. Nah, tentunya tadi ya, jika dengan adanya mengotomatiskan proses bisnis, bisa saja ada pegawai, bukan bisa saja ya, yang pastinya ada perubahan dari pekerjaan dari pegawai. Nah, sehingga didaftarkan nih pegawai apa yang berubah pekerjaannya ya. Yang tadi sebelumnya belum menggunakan sistem, sekarang sudah menggunakan sistem. Bisa saja SOP berubah. Kemudian daftarkan para manajer yang akan terpengaruh. Ya, bisa terjadi. Kemudian daftarkan para pegawai yang tidak akan lagi dibutuhkan saat sistem baru yang telah beroperasi. Nah, ini yang merupakan sebuah kekhawatiran dari pegawai adalah, oh jika semuanya sudah pakai sistem dan kemudian tinggal klik-klik dan semuanya berjalan secara otomatis, saya kerja apa? Gitu ya. Jadi ada kekhawatiran. Nah, perusahaan tentunya kan tadi nawaitunya adalah untuk efisiensi. Nah, kemudian ya bisa macam-macam ya. Bisa saja pegawai yang ini dipindahkan ke bagian lain gitu ya. Ataupun dia untuk sementara tidak menerima pegawai baru. Jadi memanfaatkan pegawai yang ada dan dipindahkan ke tempat lain. Kenapa? Karena tadi yang secara contoh aja yang dari 5 yang untuk menjalankan proses dibutuh 5 orang, sekarang cukup 2 saja. Nah, berarti kan ada 3 yang tidak terpakai, yang tidak dibutuhkan dengan adanya sistem baru ini. Nah, berarti ya itu harus dipikirkan seperti apa. Apakah harus dipensiunkan ya ataupun dipindah ke tempat lain ya. Seperti kayak contohnya adalah kayak di tol ya, tol yang gerbang otomatis itu, yang dulunya pembayaran harus sama siapa ya, petugas tolnya itu ya, sebagai kasirnya itu, kita harus bayar ya, bayar setiap masuk tol kita bayar kembalian, repot sekali kadang-kadang buat nyari kembalian kalau dia tidak uang pas. Nah, kemudian itu diotomatiskan ya, gerbang otomatis ya. Kita hanya nge-tap aja pakai e-tol ya. Nge-tap ada saldonya, nah nge-tap. Nah, kemudian itu sudah tidak ada orang ya sebagai petugas kasir. Sekalipun ada orang, nah itu hanya memantau aja dan tidak banyak ya, hanya memantau aja, khawatir jika tidak berjalan sesuai dengan yang rencanakan gitu ya, entah mungkin mesinnya kenapa-kenapa. Nah, ada orang yang standby seperti itu. Tapi bukan untuk transaksi uangnya. Ya, bukan transaksi uangnya. Nah, berarti kalau itu dijalankan, sedangkan di banyak sekali ruas tol ya, yang biasanya katakanlah di gate tol itu di jam
di jam-jam biasa dia ada sampai 8 ya, 8 gate ya. Nah, berarti di daerah situ aja udah pasti 8 orang ini sudah sudah tidak dipekerjakan lagi. Belum lagi shift-shiftan ya. Shift-shiftan kalau dia tol kan 24 jam ya. Kalau ada 3 shift aja berarti ada 24 orang yang ditiadakan di situ ya. Nah, apalagi se-Indonesia ada berapa banyak ruas tol yang membutuhkan orang tersebut. Nah, itu maksudnya ya. Jadi di sini bisa saja ada pengurangan ataupun menghilangkan pegawai yang sudah tidak lagi dibutuhkan pada sistem yang baru ya. Jadi dengan tadi 5 orang, dengan ada sistem baru cukup 2 orang saja untuk mengoperasikan secara sistem karena semuanya sudah terotomatis. Kemudian rencanakan pengalihan tugas pegawai. Nah, ini juga memungkinkan. Tadi sudah disampaikan ya, bisa saja yang sebelumnya jadi ada namanya dirubah ya ataupun dialihkan tugas pegawai satu dengan yang lain dengan adanya sistem baru ya. Kemudian daftarkan fasilitas atau ruang kantor yang terkurangi akibat pengurangan staf. Jadi bisa saja terjadi yang sebelumnya tadi 5 orang, sekarang cuma 2 orang. Nah, berarti kan ada fasilitas atau ruang kantor yang dia berkurang. Dan fasilitasnya itu yang dulu misalnya pakai AC, misalnya aja ya, ruangannya besar, 2 AC, nah karena dikurangi 50%-nya, cukup 1 AC saja. Nah, ini contoh-contoh aja ya. Oke, kemudian apakah divisi lain memerlukan ruang kantor? Jadi bisa saja nanti ada pengalihan ruang kantor, kemudian lihat mengenai rencana penyewaan kantor di masa depan, apakah perlu pengurangan, jadwal, dan pengukuran. Nah, itu adalah cost displacement. Oke. Kita masuk ke dalam contoh sekarang. Ya, kita masuk ke dalam contoh sekarang, contoh sederhana saja, yaitu perihal tentang mengotomatisasikan pekerjaan administrasi. Ya, administrasinya ini bisa macam-macam ya, misalnya administrasi apalah di kantor gitu ya. Oke, jadi using IT to automate clerical job. Oke, pekerjaan clerical ya, contohnya apa? Tadilah administrasi ya. Oke, yang pertama yang harus didefinisikan adalah tadi di saat cost benefit analysis ya, kita harus tahu dulu apa saja biaya ya, biaya. Nah, biaya dibagi 2 ya. Ada biaya modal ataupun biaya investasi dan ada biaya operasional untuk menjalankan kesehariannya sistem tersebut ya. Yang pertama adalah biaya investasi atau investment cost. Tadi yang sebelumnya kita bicara tentang capital expenditures ya. Ada biaya atau beli aset ya untuk investasi. Oke, lanjut ya. Investment cost. Di sini adalah kita membeli set PC dan LAN ya. Di sini tidak disebutkan berapa PC-nya dan settingan LAN-nya. Ini pasti ada hitungan detailnya. Ini untuk men-setup local area network ya, berarti ada jaringan di situ dan PC. Nah, ini tidak disebutkan berapa PC-nya ya, tapi setidaknya ini mengeluarkan biaya $185. Ya, ini hanya contoh saja ya. Kemudian aplikasi ya. Ini misalnya pembelian aplikasi. Jadi aplikasi itu dia beli, ya diputus. Kemudian berapa harganya? Ya, harganya adalah $98. Nah, kemudian aplikasi tersebut ya dan PC dan LAN tersebut perlu diinstalasi, ya perlu disetting, disetup. Nah, ada biaya instalasi untuk implementasinya. Nah, berapa biaya instalasinya? Adalah $32. Nah, kemudian di total dari investment cost ya, total dari biaya investasi adalah 185 ditambah 98 tambah 32 yaitu 315. Ini biaya investasinya untuk pengadaan personal komputer, LAN, untuk hardware administrasi tadi, terus kemudian pembelian aplikasi, kemudian biaya instalasi aplikasi dan juga komputernya beserta jaringan. Itu sudah, pertama adalah biaya investasi atau investment cost. Oke.
Nah, kemudian ada biaya ongoing atau operasional, ya. Nah, ini bulanan, ya. Bisa saja tahunan, tapi ini tolong diturunkan menjadi bulanan agar bisa enak untuk menghitungnya, ya. Contoh misalnya ada biaya lisensi, ya, misalnya biaya lisensi. Berapa biaya lisensinya? Misalnya 1.200.000 per tahun, ya, 1.200.000 per tahun. Ya udah, berarti langsung dibagi 12 aja, ya, berarti harganya 100.000 per bulan. Gitu. Ya, itu contoh ya. Oke. Monthly ongoing cost. Ya, nah, berarti ini operasionalnya per bulan. Ada biaya apa? Ada biaya untuk menjalankan aplikasi ini, ya. Nah, ada biaya untuk penambahan, yaitu staffing and plus support-nya. Jadi ada biayanya, ya, untuk staff dan biaya pendukung, ya, yaitu dengan harga $9 per bulan. Kemudian biaya maintenance, baik maintenance tadi, ya, PC, aplikasi dan sebagainya, itu adalah $20. Kemudian umum, ya, bisa macam-macam, ya, mungkin juga biaya listrik lah, biaya apalah, ya. Jadi biaya umum itu $8. Kemudian ada amortisasi, ya. Nah, ini biasa, ini istilah akuntansi, ya. Ini istilah akuntansi sebetulnya, ya, yaitu biaya penyusutan aktiva yang tidak berwujud, ya, seperti apa, ya? Seperti lisensi, hak dagang. Nah, jika memiliki nilai ekonomi, nah, ini ada penyusutannya, ya, penyusutan, ya. Jadi $8 per bulan. Jadi itu dihitung sebagai biaya, gitu ya. Oke. Ya, nanti bisa lebih lanjut lah Anda browsing tentang amortisasi ini. Jadi ya ini biasanya orang akuntansi sih yang menghitung, ya. Nah, kemudian di total biaya operasional per bulannya di total nih, ya. Biaya operasionalnya dihitung per bulan, ya, di jumlah. Oke, 9, 20, 88 menghasilkan $45. Jadi biaya investasinya 315, per bulannya untuk operasional adalah $45. Selanjutnya di sini adalah monthly benefit, keuntungan per bulan, keuntungan yang dihitung per bulan, ya. Apa di sini? Ini adalah yang dihitung apa tadi, ya? Cost displacement juga, ya. Ada biaya, ada apa? Sorry, pengurangannya, ya, pengurangan dari biaya-biaya yang dikeluarkan berdasarkan adanya implementasi dari sistem tersebut. Oh, dari sistem tersebut dapat mereduksi atau mengurangi biaya dari gaji, ya, gaji staff clerical, ya, staff administrasi ini. Oke, berkurang. Berapa per bulannya? $42. Nggak tahu berapa orang, tapi pengurangannya adalah $42 per bulan. Pengurangannya, ya, bukannya keseluruhan, tapi pengurangan. Kayak tadi saya berikan contoh, ya, dari 5 menjadi 2, kemudian dari 20 berbanding 14. Oh, ada per bulan ada selisih 6 juta. Misalnya begitu, ya. Nah, ini contoh saja, ya. Oke, nah di sini ada pengurangan sebanyak $42. Kemudian ternyata ini berpengaruh juga terhadap supervisornya. Nah, supervisor salary-nya itu juga direduksi menjadi tereduksi selama per bulan, ya, adalah $8. Kemudian staff yang lain ada pengurangannya yaitu $4 per bulan. Kemudian di sini ada office space release, ya. Jadi dan office expensive, ya. Jadi kurang lebihnya adalah karena tadi, ya, penggunaan dengan adanya sistem, penggunaan orang berkurang dan tentunya penggunaan ruangan juga berkurang, ya. Nah, di sini ada penghematan, ya, intinya ada penghematan. Apakah ruangan itu tidak digunakan lagi? Nah, tentunya nanti mungkin ada hitungan listrik, hitungan tadi AC ataupun biaya maintenance. Nah, itu berkurang. Nah, pada intinya adalah dia berkurang sebanyak 2 dan 1 tiap bulannya, ya. Kemudian dijumlah nih. Jadi keuntungan tiap bulan adalah segini. Sebanyak berapa? 57 $57 gitu. Nah, kemudian
ada yang namanya improvement per mo atau per month, ya. Nah, dihitung dari mana? Gini, ini kan keuntungan tiap bulan. Berapa ini? 57. Ini adalah pengeluaran tiap bulan. Ya, saya ulang, ini adalah pengeluaran tiap bulan. Keuntungan tiap bulan berapa? 57. Ini yang jelas ya, yang jelas ada hitungan duitnya secara tangible, kuantifikasinya ukurannya jelas. Ya. 57 yang bisa di-saving atau keuntungannya. Ya. Kemudian berapa yang dikeluarkan untuk menjalankan sistem tersebut? Yaitu $45 per bulan. Nah, kemudian berapa keuntungannya? Ya, kalau ini baik angkanya. Kenapa? Karena antara benefit sama ongoing-nya lebih besaran benefit. Ya, apa yang terjadi jika benefitnya itu lebih kecil dibandingkan dengan operasional per bulannya? Ya, nah nanti tentunya ada hitungan lagi yaitu biaya yang intangible kayak tadi ya pengurangan antrian, kemudian ada kepuasan dan lain sebagainya. Jadi ada value added yang sulit untuk dihitung dengan uang. Nah itu dikonvertkan, nah itu bisa ditambahkan lagi tuh sebagai keuntungan bulanan gitu ya kayak tadi tuh ya pada saatnya apa HSK si mahasiswa harus ngantri. Nah, gitu kan pasti kan dia di saat dia sudah tidak ada antrian, pasti kan ada keuntungan. Nah, itu bisa dikalkulasikan ya, berapa keuntungannya dijadikan dikonvert menjadi yang tangible dari yang intangible gitu ya. Oke. Nah, cuma ini sebagai contoh adalah sesuatu yang apa ya, cost displacement yang mudah lah, yang mudah untuk dihitung saja ya, yang mudah untuk dihitung saja ya. Nah, maksud saya apa? Maksud saya adalah jika monthly benefit keuntungan per bulannya ini lebih kecil ya, saya ulang lebih kecil dibandingkan dari operasionalnya per bulan atau dalam kata lain adalah biaya operasionalnya lebih gede nih dibandingin dengan keuntungannya ya. Ya oke. Nah, berarti secara secara cost benefit analysis, sorry to say, itu secara ekonomi itu tidak layak. Kenapa? Kita tidak untung kok. Kita malah rugi. Nah, itu pertimbangannya adalah lebih baik ya tidak usah ada pengadaan hal seperti itu gitu ya. Tapi jika secara keuntungan bulanannya dia lebih besar dibandingkan dengan operasionalnya, oke, masih ada benefit, masih ada keuntungan ya. Nah, lihat di sini ya. 57 dikurang 45 ya. 57 dikurang 45. Oke. Nah, berarti tadi di sini saya kecilin dulu ya. Di sini tadi angka 57 tadi di sini ya dikurangi dengan angka 45 di sini. Nah, berapa di sini? Menghasilkan adalah 12 ini. Nah, apa ini? Ini adalah improvement per month. Ya, apa yang bisa diimprove tiap bulan atau keuntungan tiap bulan yang didapat dari adanya pengimplementasikan aplikasi ini adalah $12 per bulannya. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung di setahun kan, nah berarti di sini 12 dikali 12 bulan. Ya, $12 dikali 12 bulan akan mendapatkan $144. Nah, ini berarti berapa? Ini per tahun. Gitu. Ya. Nah, terus bagaimana cara untuk menghitung ROI? Apa itu ROI? ROI adalah return on investment. Ya, return on investment. Dalam apa? Dalam 1 tahun. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya begini. Ya. Oke, kita punya per tahun segini. Kemudian dibandingkan dengan apa? Ini dari investasi nih. 315. Nah, jadi bagaimana ya? Berapa tadi? 144 ini ya. 144 ya. Nah, tadi berbanding berapa? Berbanding 315. Ya. Berbanding 315 ya. Oke, sorry. Karena dalam satuannya persen, ya, kalau dari satuannya persen, berarti 144 dibagi 315 dikali 100%.
Ya, berarti ini kan dikali 100 ya. Nah, coba kita hitung ya. Oke. 144 per 315 sama dengan segini kan? 0,457 bla 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 dikali 100. Karena kita mau persentase. Berapa ini? 45,7. 45,7. Nah, ini kita bulatkan saja menjadi 46%. Ya. Berapa berarti di sini adalah 46%. Apa ini? Ini adalah ROI-nya. Return on investment per tahun. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya payback. Apa itu payback? Balik modal, ya. Modalnya di mana sih? Modalnya adalah pada saat diinvestasi. Nah, pertanyaannya, kalau ROI kita, ya, ROI kita adalah 46% dalam setahun, maka ya payback-nya ya dalam jangka waktu berapa lama? Gitu, dalam jangka berapa lama? Ya sudah, gampang saja, yaitu karena ini dalam satuan persen, jadi 100% dibagi 46. Berapa ini? Sama dengan, nah, 2,1 atau 2,2. Ya, oke, anggaplah tadi kalau di sini adalah 2,1. Nah, berarti berapa payback-nya? Payback-nya adalah 2,1. 2,1 apa ini? Tahun. Ya, jadi 2,1 tahun. 2,1 tahun itu berarti 2 tahun sekian bulan lah, tipis ya. Anggaplah 2 tahun 1 bulan, anggap ya. 2 tahun 1 bulan atau belum nyampe ya. Ya anggaplah 2 tahun 1 bulan lah. Nah, ini payback-nya nih. Gitu. Jadi dalam jangka waktu 2 tahunan, ya saya ulang, dalam jangka waktu 2 tahunan, maka biaya yang 315 sebagai investasi ini sudah balik. Sudah balik modal untuk investasi. Gitu. Ya. Nah, jadi begitu perhitungannya teman-teman. Ya, jadi pada saat untuk menghitung sebuah investasi, ada modal dan sebagainya, tentunya harus betul-betul dihitung, ya. Kayak tadi tol, ya, atau jalan tol. Nah, pengadaan jalan tol itu kan dia mahal. Apa yang paling mahal? Yang paling mahal adalah biaya untuk ganti apa ya? Bukan ganti rugi ya, ganti untung, ya. Ganti untung para pemilik tanah, masyarakatnya itu. Kita beli nih tanahnya, kan sudah ada grand planning untuk jalan tol, menghubungkan dari daerah mana ke daerah mana. Nah, kemudian dihitung berapa luasnya, ya, berapa luasnya. Kemudian di situ ada tanah masyarakat yang harus dibebaskan, harus dibeli, gitu. Nah, kemudian ada biaya untuk investasinya, ada pembuatan apa, dibikin jalannya dan sebagainya. Nah, itu sudah ada dihitung. Nah, kemudian biaya per bulannya seperti apa untuk maintenance. Nah, kemudian di situ diestimasi berapa banyak pengguna jalan yang menggunakan tol tersebut, berapa rupiah harganya. Berarti kan ada kategori mobil ya, berapa ribu rupiah pada saat menggunakan tol tersebut. Nah, nanti ada hitungannya, nanti diestimasi bla 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 bla, diestimasi berapa biayanya, berapa miliar ya, kemudian operasionalnya per bulan berapa untuk biaya gaji staff, untuk biaya operasional, biaya habis pakai, biaya maintenance dan sebagainya nanti dihitung semua. Nah, kemudian secara keuntungan nanti dihitung tuh, ya dihitung secara pengguna tol itu tuh ada berapa banyak pengguna dalam waktu tertentu ya, nanti dihitung per bulannya berapa, disetahunkan. Nah, nanti dihitung nih berapa sih ROI-nya, ROI-nya berapa gitu, berapa persen ROI-nya. Nah, kemudian nanti dibandingkan dengan 100%. Jadi payback-nya. Nah, payback-nya ini kan relatif cepat ya, hanya 2,1 ya, anggaplah 2 tahun ya. Oke. Nah, jadi dalam jangka kurun waktu 2 tahun, nah ini sudah balik modal. Berikutnya apa? Ya berikutnya setelah 2 tahun, ya setelah 2 tahun ke atas ini nih, berarti apa? Berarti nanti si perusahaan udah tinggal untungnya aja. Udah tinggal untungnya ini nih, $12 per bulan atau 144 per tahun gitu. Jadi di tahun udah mulai memasuki tahun ketiga itu sudah dapat untung. Ya, sudah dapat untung gitu ya. Nah, sama jalan tol nanti
belas atau puluhan tahun, nanti kapan nanti dia sudah balik untung, sudah balik modal. Nah, seharusnya sih di saat dia sudah balik modal, ya seharusnya ya, kalau kita bicara seharusnya ya, nah tol tersebut, biaya tarif tolnya itu harus ditekan seini mungkin, karena udah balik modal. Ya, secara hitungannya sih seperti itu, gitu, teman-teman ya. Oke, ya. Nah, kalau yang lain di sini adalah, nah ini cara penghitungan apa? Ini penghitungan kalau menggunakan 3 tahun, ya. Nah, kenapa? Pak, ini kan 1 tahun. Terus gimana kalau multi years, ya? Nah, multi years itu biasanya akan melibatkan sesuatu adanya penaikan atau pengurangan, gitu. Contoh misalnya, eee, Anda, gaji pegawai nih, misal gaji pegawai. Kan gaji pegawai itu dikasih gaji nih, kan nggak selamanya stagnan segitu terus, gitu. Sekarang gajinya misalnya UMR lah, sebut UMR berapa ya? Anggap 4,2 misal ya, 4,2. Nah, kan tahun depan harus diprediksi kira-kira kenaikannya berapa, gitu. Ya, berapa persen, ya. Jadi kenaikan jadi berapa? Bisa saja jadi 4,3 ya, atau nah nanti di tahun ketiga berapa. Nah, itu jadi ada biaya yang kita estimasi yang dia bisa adanya peningkatan ataupun penurunan, ataupun ada biaya inflasi kah, ataupun ada biaya-biaya lain yang terkait dari perubahan biaya per tahun tersebut, gitu. Nah, ini adalah yang multi years ya, multi years. Nah, ini kalau estimasi dari yang 3 tahun, gitu. Ya, oke. Nah, jadi ya, tapi setidaknya kalau rumus sederhananya adalah begini. Ya, saya ulang. Yang pertama, kita tentukan dulu biaya investasinya berapa di total, kemudian biaya operasional per bulannya berapa di total, kemudian ada keuntungan per bulan, ada cost displacement tadi, ada pengurangan-pengurangan dan sebagainya, ya berapa biayanya, gitu. Ya, selanjutnya dari keuntungan per bulan dikurangi pengeluaran operasional per bulan, menghasilkan improvement per bulan tadi 12, kemudian annual net benefit berarti dikali 12, ya berarti $144 per tahun. Nah, untuk menghitung ROI-nya adalah dibandingkan dikali 100%, ya. 144 ini dibandingkan dengan biaya investasinya dikali 100%. Ya, akan menghasilkan 46%. Nah, kemudian payback atau balik modalnya adalah 100% dibagi 46%, yaitu 2,1. Jadi akan balik modal dalam jangka waktu 2 tahun 1 bulan lah, anggap 2 tahun 1 bulan, gitu. Ya, karena ini 2,1 dikali 12-nya dulu ya. Jadi kalau mau spesifik ya, tapi setidaknya kurang lebih ya 2 tahun 1 bulan, gitu ya. Nah, berarti di tahun ketiga dia sudah dapat keuntungan. Ya, sudah dapat keuntungan yang bisa dia rasakan, gitu. Berapa? Ya ini, 144-nya ini, gitu, ya. Oke, sebelum saya sampaikan tugasnya, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Masih ada yang kurang paham enggak, teman-teman? Untuk cost benefit analysis? Gimana? Pada nyimak nggak? Paham nggak nih? Belum ada pertanyaan, Pak. Tapi paham apa nggak kira-kira? Ya, itu contoh sederhana ya, contoh sederhana karena nanti pada saat di real world-nya ya, tentunya Anda betul-betul menginventaris biaya-biayanya apa saja, ada biaya investasinya seperti apa saja, terus biaya operasionalnya seperti apa saja, harus dihitung gitu ya. Kemudian biaya keuntungannya apa saja dari pengadaan IT ataupun implementasi dari IT tersebut, ya. Oke. Nah, kemudian ini record akan saya stop, nanti tugas akan saya sampaikan saat ini juga gitu ya. Oke. Ya, terima kasih.